Ya. Baik, hari ini Anda semua kita mempelajari tentang materi pengurangan pecahan. Ini bisa terlihat jelas ya, yang Ustaz tampilkan. Jelas ya? Halo, Safaras, terlihat jelas tidak Safaras? Jelas. Oh ya, alhamdulillah ya. Baik, kita langsung mulai untuk kegiatan kita. Pengurangan pecahan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang materi penjumlahan. Intinya, pengurangan dan penjumlahan pecahan, aturan dalam menyelesaikannya kurang lebih sama ya. Nah, ini yang kita kurangkan adalah pecahan yang memiliki penyebut yang berbeda. Nah, sekarang kita lihat. Nah, terlihat enggak? Ya, pengurangan pecahan. Pengurangan pecahan terlebih dahulu dengan menyamakan penyebut. Ubah pecahan menjadi pecahan lain senilai sehingga penyebutnya sama. Nah, kalau kita lihat di layar, nah itu ada contoh ya. Contohnya 1/2 dikurang 1/4 ya. 1/2 dikurang 1/4. Nah, ini penyebutnya beda ya. Penyebutnya beda. Yang harus kita lakukan tadi katanya adalah menyamakan penyebutnya dulu ya. Penyebutnya disamakan baru kita bisa melakukan operasi pengurangan pecahannya. Nah, kita lihat caranya kemarin adalah dengan mencari KPK dari dua penyebut tersebut ya. Ini tolong jangan ada yang mencoret-coret layar ya, karena bisa mengganggu kegiatan pembelajaran ya. Jangan ada yang mencoret-coret layar, apalagi dengan gambar yang kurang pantas ya. Tolong ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi yang harus dilakukan pertama kali adalah menyamakan penyebutnya dengan mencari KPK. Nah, KPK dari 4 dan 2 ini adalah 4 ya. Ingat, mencari KPK kemarin itu adalah penyebutnya ini dilipat-lipatkan ya. 2-nya tambah 2, tambah 2, tambah 2, kemudian 4 tambah 4, tambah 4, sampai ketemu angka yang sama. Nah, di sini kalau kita lihat penyebutnya itu berhenti di angka 4. Nah, di angka 4 ini sudah ada yang sama, berarti penyebutnya yang baru ini adalah angka 4 ya. Nah, kalau sudah sama penyebutnya, tinggal cara yang sudah Ustaz sampaikan sebelumnya ya. Jadi penyebut dibagi penyebut dikali pembilang. 4 dibagi 2 sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2. Kemudian yang sebelahnya 4 dibagi 4 sama dengan 1 dikali 1 hasilnya 1. Jadi yang didapatkan adalah 2/4 dikurang 1/4 sama dengan 1/4. Penyebutnya sudah sama, tinggal yang atasnya yang dikurangi. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Penyebutnya jangan dikurangi, tetapi tetap. Ya, jadi hasil dari 1/2 dikurang 1/4 sama dengan adalah 1/4 ya. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, ya. Kalau kita lihat di gambar ini ada kegiatan ayo kerja sama katanya. Nah, ini kalau kita lihat, ini Ustaz sampaikan saja ya. Nah, Ustaz sampaikan sebagai pembanding apakah bilangan 1/2 itu lebih besar dari bilangan 1/4. Nah, kita lihat di sini ada kertas yang berwarna hijau dan ada kertas yang berwarna kuning. Nah, kita lihat di sini. Ini awalnya adalah satu kertas.
satu kertas yang digunting menjadi dua bagian sehingga menjadi seperti gambar di sebelahnya. Ini awalnya satu, artinya satu ini ya. Kemudian dibagi ke sebelahnya menjadi 1/2, 1/2. Ingat, 1/2 itu artinya adalah setengah ya. 1/2 ini 1/2 juga. Nah, ini untuk yang pertama ya. Kemudian yang ini ya. Kalau ini dibagi 2, ini dibagi 4. Ya, dibagi 4 kertas yang warna kuning. 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian dipisahkan ke sampingnya. Nah, dilihat ini dipisahkan. 1, 2, 3, 4. Ini nilainya masing-masing potongan adalah 1/4. 1 adalah potongannya ini, 4-nya adalah jumlah seluruhnya. Jadi 1/4, ini 1/4, ini 1/4, ini 1/4 juga ya. Nah, Ananda semua, kalau kita lihat ya dari gambar yang ada, itu bisa dikatakan bahwa 1/2 itu lebih besar daripada 1/4 ya. 1/2 lebih besar daripada 1/4 gitu ya. Ini sebagai pembanding saja ya, untuk kita mengetahui apakah pecahan 1/2 itu lebih besar atau lebih kecil dari pecahan 1/4. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kita masuk ke contoh pengerjaannya yang komplit, yang lengkapnya. Nah, contohnya di sini kalau kita lihat ada 4/5 dikurang 3/4 sama dengan titik, titik, titik. Nah, penyelesaiannya ya. Nah, ini soalnya tadi. Caranya adalah carilah kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari penyebut pecahan tersebut, yaitu 5 dan 4. Nah, cari KPK dari 5 dan 4 karena penyebutnya adalah 5 dan 4. Nah, ini yang harus kita cari KPK-nya. Nah, KPK-nya itu adalah 20, dari 5 dan 4 itu adalah 20. Nah, ya, caranya tadi sama. 5 ditambah 5 tambah 5 tambah 5 sampai berapa kita dapatkan angkanya, boleh stopnya bebas ya. Kemudian angka 4-nya lagi, setelah 5-nya selesai, angka 4-nya yang kita jumlahkan. 4 tambah 4 tambah 4 sampai ketemu angka yang sama dengan kelipatan 5. Nah, di sini yang ditemui adalah angkanya 20. Setelah ditemui KPK-nya 20, selanjutnya ubah pecahan menjadi pecahan senilai dengan penyebut 20. Nah, ini kita lihat yuk. 4/5 dikurang 3/4 sama dengan ya. Nah, penyebutnya ini tadi, KPK-nya tadi langsung jadikan sebagai penyebut yang baru ya, langsung jadikan sebagai penyebut yang baru. Nah, gini caranya ya, langsung dibuat 2 karena ini 2 berarti pengerjaannya yang di sini 2 juga, tandanya sama, pengurangan ya. Nah, kita lihat sekarang pengerjaannya. 20 dibagi 5 dikali 4 ya. 20 bagi 5 dikali 4. Kemudian yang sebelahnya tandanya tetap ya, pengurangan. Kemudian yang sebelahnya 20 dibagi 4 dikali 3. Nah, 20 dibagi 4 dikali 3. Yang ini dikerjakan dapat yang ini. 20 bagi 5 hasilnya adalah 4 ya. 20 bagi 5 4. 4 dikali 4 ya. 20 bagi 5 4. 4 dikali 4 sama dengan 16. Penyebutnya tetap sama, pindahkan saja 20. Kemudian tandanya langsung pindah ya. Kemudian kita kerjakan yang selanjutnya. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 dikali 3 sama dengan 15 ya. Nah, jadi 15 dikurang per 20. 20-nya tinggal dipindahkan saja karena penyebutnya tadi sudah sama ya. Jadi ini penyebutnya sekarang sudah sama.
Yang kita lakukan adalah langsung kurangkan. 16 dikurang 15 sama dengan 1. Penyebutnya jangan dikurangi, tetapi langsung dipindahkan. Sehingga dapat kita temukan hasil pengurangan dari 4/5 adalah 3/4. 4/5 dikurang 3/4 sama dengan 1/20. Ya. Intinya dalam mengerjakan pengurangan pecahan ini sama dengan menjumlahkan pecahan yang penyebutnya beda. Ya, caranya sama, samakan dulu penyebutnya, setelah penyebutnya sudah sama, baru pengurangan atau penjumlahan bisa kita lakukan. Begitu ya Nanda semua. Selanjutnya kita lihat ya. Nah, ini ada soal-soal yang kita coba ini ya, kerjakan sama-sama. 4/5 dikurang 1/4, kemudian 1/3 dikurang 1/5, 3/5 dikurang 1/3, kemudian 4/6 dikurang 2/4, 5/6 dikurang 4/5, dan seterusnya ya. Nah, ini coba kita kerjakan sama-sama ini. Kalau ada, nah ini baru kita diskusi bersama, kerja bersama-sama ya. Kalau ada yang Ustaz tanyakan nanti langsung buka mic-nya, nyalakan mic-nya, langsung dijawab. Nah, ini Ustaz pindah dulu ke share screen yang lain ya. Kita pindah dulu, new share ya. Oke, kita share yang ini sekarang ya. Nah, kelihatan enggak? Kelihatan? Kelihatan Ustaz. Saiful, kelihatan ya? Iya, yuk. Sekarang kita lihat di sini ada soal ya. Ini soalnya sama dengan yang tadi ya, dengan yang saya tunjukkan tadi yang di PowerPoint-nya ya. Soalnya ada 4/5 dikurang 1/4 sama dengan berapa. Nah, kalau ini enak, KPK-nya sudah diketahui yaitu 20. Nah, bagaimana cara mengerjakannya secara bertahap? Nah, kita lihat. Ayo. Yang pertama caranya adalah cari KPK-nya. Nah, cari KPK itu yang pertama adalah cari kelipatan masing-masing penyebut. Nah, yang 5 dulu kita lihat. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Kemudian 10 tambah 5 jadi 15. Kemudian 15 ditambah 5 jadi 20. Kemudian 20 tambah 5 jadi 25. Nah, ini adalah kelipatan dari angka 5. Ya. Selanjutnya kita pindah ke kelipatan 4. 4 ditambah 4 dulu ya. 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 4, 12. Kemudian 12 ditambah 4, 16. 16 ditambah 4 sama dengan 20. Kita lihat rupanya sudah ada yang sama ya. Kalau sudah ada yang sama kita langsung berhenti ya. Nah, ini 20 yang sama. Artinya penyebutnya yang baru adalah 20. Nah, sama dengan yang di atas ya, 20. Langsung kita pindahkan. 20 di sini, langsung kita pindahkan. Ya, tunggu dulu. 20 penyebutnya di sebelahnya juga 20. Ya. 20. Oke. Nah, sekarang yang dilakukan adalah ya. Penyebut dibagi penyebut dikali dengan pembilang. 20 dibagi 5 dikali 4. Yang pertama dulu yang kita kerjakan, yang ini ya. 20 dibagi 5 dikali 4. 20 bagi 5 itu 4. 4 dikali 4 sama dengan 16 ya. Ini langsung kita isi 16. Kemudian yang sebelahnya, yang ini yang kita kerjakan. Soalnya putus-putus. 20 dibagi 4 dikali 1. 20 dibagi 4 itu 5. 5 dikali 1 sama dengan 5. Langsung kita pindahkan hasilnya di sini ya. 5. Nah, penyebutnya sudah sama.
Artinya pembilangnya sudah bisa kita kita kurangkan. Nah, langsung kita pindahkan ke sini. Ya, penyebutnya langsung ya. Langsung Taisi ya. 20 penyebutnya tinggal pindah saja. Yang ini yang kita kurangkan. 16 dikurang 5 sama dengan 11 ya. 11. Nah, jadi hasil dari 4/5 yang ini ya. 4/5 dikurang 1/4 yang soalnya Ustaz pindahkan ke sini. Hasilnya adalah 11/20. Selesai nomor satunya. Sekarang kita lihat yang nomor 2. Nah, nomor 2 ini soalnya 1/3 dikurang 1/5. Ya, 1/3 dikurang 1/5. Cara yang pertama sama, kita cari KPK-nya dulu. Cari kelipatan masing-masing. 3 ya, tambah 3 sama dengan 6. Suaranya putus-putus. Oh iya, ya. Biasa ini masalah jaringan, ya. Nanti untuk yang suaranya agak kurang jelas, ini ada rekaman yang nanti Ustaz sampaikan di grup. Nah, nanti kalau ada yang kurang jelas, akan Ustaz kirimkan lagi rekamannya untuk ditonton kembali, begitu ya. Oke, Ustaz lanjutkan. Jadi cari kelipatannya yang ini, ya. 3 tambah 3 6. 6 tambah 3 jadi 9. 9 tambah 3 12. 12 tambah 3 15. 15 tambah 3 18. Oke, kita berhenti dulu biar tidak terlalu banyak. Sekarang yang 5-nya, kelipatannya 5 10 15 20. Kita berhenti dulu. Cari yang sama, sudah ada belum? Oh, rupanya ada nih yang sama. 15 dengan 15. Artinya penyebut yang barunya adalah, ini saya pindahkan ya. Nah, penyebut yang barunya adalah 15. Langsung kita pindahkan ya. Nah, kita pindahkan dulu ya. 15. Di sininya juga sama, 15. Kalau sudah ketemu penyebutnya, yang kita lakukan selanjutnya adalah ya cari bilangan yang di atasnya ya. 15 dibagi 3 dikali 1. Yang ini dulu yang dikerjakan. 15 dibagi 3 dikali 1. 15 dibagi 3 itu 5. 5 dikali 1 5. Oke, kita taruh 5 sekarang ya. Selanjutnya yang angka sebelahnya ya. 15 dibagi 5. 15 dibagi 5 dikali 1. 15 bagi 5 itu 3. 3 dikali 1 3. Tinggal pindahkan ke sebelahnya. Ceklek. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama ya. Penyebutnya sudah sama. Tinggal pembilangnya yang kita operasikan. 5 dikurang 3 ya. Nah, ini penyebutnya kita pindahkan dulu ya. Penyebutnya tetap 15, tinggal pindah saja. Oke, tunggu dulu ya. Nah, ini kita lihat nih ya. Penyebutnya sudah sama, tinggal penjumlahan. Siapa lagi? Yuk. Yuk, kita lihat sekarang 5 dikurang 3. 5 kurang 3 itu hasilnya adalah 2 ya. 5 kurang 3 2. Jadi pengurangan 1/3 dikurang 1/5 hasilnya adalah 2/15 ya. Ini untuk pengurangan yang pertama. Kemudian kita lihat lagi yang bagian bawahnya ya. Nomor 2 selesai. Nomor 3, 4, 5 nanti boleh dilanjutkan ya di rumah. Ini sebenarnya sudah kita kerjakan yang kemarin ya.
tinggal melanjutkan saja. Nah, kita lihat yang bagian kedua sekarang. Caranya sama, ini nomor 1 ya. Nomor 1, saya pindahkan ke sini. Kita pindahkan ke sini, nomor 1-nya 7/8, ini 7/8 dikurang 3/4. Nah, dikurang 3/4. Caranya sama, buat kelipatan dulu. 8 tambah 8, 16, kemudian 16 ditambah 8, 24, ya. Kemudian 24 ditambah 8 itu 32, berhenti dulu, angkanya sudah besar. Sekarang kita lihat ini, 4. Ya, 4 tambah 4, 8. Wih, rupanya sudah ada angka yang sama, 8. Nah, berarti tidak usah sampai ke ujung lagi, tinggal berhenti di angka 8. Ya, artinya penyebutnya sudah ketemu, yaitu angka 8. Tinggal pindah, klik. Nah, sini sama juga 8 ya. Penyebut sudah sama, tinggal kita lakukan pengerjaan pembilangnya, ya. 8 dibagi 8 dikali 7. 8 dibagi 8 itu 1. 1 dikali 7 sama dengan 7. Ya, 7. Sekarang yang sebelahnya. 8 dibagi 4. 8 dibagi 4 itu 2. 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, kita pindahkan di sini 6. Penyebutnya sudah sama, artinya pembilangnya tinggal kita kurangi. Nah, penyebutnya dulu yang dipindahkan 8, penyebutnya tinggal pindah. Kemudian yang atasnya ya, yang atasnya 7 dikurang 6 sama dengan 1. Ketemulah jawabannya 7/8 dikurang 3/4, hasilnya adalah 1/8. Begitu. Sekarang kita coba satu lagi yuk. Nah, ini ada soal satu lagi nih. 5/7 dikurang 1/4. Caranya sama, cari dulu kelipatannya masing-masing. 3, 6, 9, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 3, 9, 9 tambah 3, 12, ya. 12 ditambah 3, 15, 15. Sudah terlihat? Ya, ya, Ustaz mohon maaf ya tadi ya. Yuk, sekarang kita lanjutkan yang tadi ya. Nah, ini ya. Kelipatan 3 sudah kita taruh. Nah, kita tambah satu lagi lah. Yang ini kelipatannya satu lagi ya. 15 tambah 3 berarti 18. Sekarang kita pindah ke bawahnya. Cari kelipatan 5. 5, 10, 15, kemudian 20. Ya. Nah, kita lihat. Udah ada yang sama rupanya. Ya, angka 15 berarti 15-nya ini sebagai penyebut yang baru. Kita pindahkan langsung ya. 15. Di sini juga 15. Oke ya. Sekarang kita cari pembilangnya. 15 dibagi 4. Ini salah ya, 7 ya. Masya Allah, salah nih. Mohon maaf ya. Bukan 5 dengan 3 ya. Tetapi 7 dengan 4. Ya, kita ulang. Ya, mohon maaf ya. Ini 7, ini 4. 4 ya. Nah, kita ulangi dulu. Rupanya salah bilangan tadinya. Yuk, 7, kelipatan 7. 7 tambah 7, 14. 14 ditambah 7, 21. 21 ditambah 7, 28. Kita berhenti dulu, angkanya sudah besar. Ya. Sekarang kelipatan dari 4-nya. 4 tambah 4, 8. Tambah 4 lagi 12. Tambah 4 lagi 16, tambah 4 lagi 20, tambah 4 lagi 24 ya, tambah 4 lagi 28. Nah, ketemu yang samanya di angka 28 ya, ketemunya di angka 28, langsung kita pindahkan.
28. Kemudian yang sebelahnya juga 28. Nah, tinggal kita isi yang atasnya. 28 dibagi 7 dikali 5. 28 dibagi 7 dikali 5. 28 bagi 7 itu 4. 4 dikali 5 sama dengan 20. Ya, 20. Oke. Sekarang ke sebelahnya. Kita lihat. 28 dibagi 4. 28 dibagi 4 sama dengan 7. 7 dikali 1 sama dengan 7. Kita isi 7. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama. Artinya tinggal kita kurangi ke bawah. 28 pembilangnya langsung penyebutnya langsung dipindahkan, ya. Nah, sekarang 20 dikurang 7. 20 kurang 7 itu 13. Ketemulah hasilnya, ya. Mana dia? Nah, ini 13, ya. Nah, ini hasilnya, ya. 5/7 dikurang 1/4 sama dengan 13/28, ya. Itu untuk soal yang kedua. Nah, ini ada juga soal lanjutannya. Oke, ya. Sekarang kita ganti untuk yang di share-nya, ya. Oke, kita ganti ke PowerPoint-nya lagi. Coba saya perbesar, ya. Nah, kelihatan enggak ini? Halo? Kelihatan. Iya. Kelihatan, Ustaz. Di sini ada tugas nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Nah, kalian silahkan kerjakan nomor 1 hasilnya berapa, nomor 2 hasilnya berapa, 3 berapa, 4 sampai nomor 7. Nah, jawabannya sudah ada di sampingnya ini. Jawabannya sudah ada di sampingnya. Nah, kalau kita lihat ada huruf di sampingnya ini, ya, ada huruf-huruf. Nah, nanti tugas Ananda itu artinya ini semua 7 huruf, ya. Ada 7 huruf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, caranya, ya, silahkan susun, ya, susun huruf-huruf ini di sini, ya. Susun huruf-hurufnya menjadi satu kata yang pas. Caranya adalah mencocokkan jawabannya nomor 1 sampai nomor 7 yang cocok dengan kunci jawabannya yang di sebelah sini ini yang mana. Kalau jawabannya benar akan ketemu satu kata. Ya, kalau jawabannya benar akan ketemu satu kata, ya. Begitu ya, untuk tugasnya bisa dipahami enggak kira-kira? Bisa dipahami untuk tugasnya? Bisa, Ustaz. Iya, nanti silahkan kirimkan kata yang terbentuk itu kata apa, ya. Katanya saja, ya. Nanti silahkan secara japri, ya, kirimkan Ustadz jawaban, misalnya jawaban Safaras yang ditemukan katanya adalah apa, misalnya, ya. Tinggal disampaikan saja katanya yang didapatkan itu kata apa, ya. Bisa dipahami ya Nanda semua untuk tugasnya? Bisa? Bisa dipahami? Pakai angka atau pakai huruf? Pakai huruf saja yang ininya, ya. Pakai huruf. Jadi untuk jawabannya kalau kalian benar memberikan kata yang dibentuk, artinya jawaban kalian pasti benar, ya. Begitu ya Nanda semua? Bisa dipahami? Bisa. Iya, jadi itu materi yang bisa saya sampaikan ke anak-anak semua hari ini. Semoga bisa dipahami, ya. Nah, ya, terima kasih karena sudah mau bergabung dalam kegiatan pembelajaran kita pagi ini. Semoga apa yang saya sampaikan kepada Ananda semua itu dapat dipahami dengan mudah, ya.
Nanti ini karena waktu waktu penyampaian materinya sudah habis, ini Zoom-nya sudah lewat masanya. Nah, jadi kita akhiri sampai di sini ya. Saya harapkan tugasnya nanti boleh dikirimkan, usah tunggu sampai pukul 18.00. Jadi sebelum maghrib ya, sebelum maghrib waktu mengerjakan tugasnya. Nanti yang sudah selesai boleh langsung dikirimkan.